Halo, selamat malam, Bapak, Ibu, Bro and Sis dimanapun kalian berada. Selamat datang dalam acara Smart Idea 101 dengan saya, Catherine, MC Anda malam hari ini. Tema kita hari ini adalah Start to Build Asset Globally. Gimana ya cara supaya kita bisa bangun aset tapi secara mendunia? Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan rahasianya, kuncinya, serta caranya gimana caranya supaya kita bisa membangun aset tapi secara mendunia. Dan dahsyatnya malam ini kita akan mendapatkan ilmunya dari seorang entrepreneur yang masih muda, tapi beliau sudah membangun bisnis nggak cuma hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara. Dan beliau juga mentor saya. So, tanpa panjang lebar, saya akan mengundang Bapak Leonardo. Welcome, Pak Leo. Ya, halo Catherine. Apa kabar Catherine? Baik, Pak Leo. Oke, thank you ya. Sama-sama. Gak sabar untuk mendengarkan ilmunya nih, Pak. Sip, thank you. Oke, selamat malam untuk teman-teman semua, brother and sister, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya yakin malam hari ini adalah satu malam yang sangat spesial untuk Anda semua. Ya, kenapa? Mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa saya mesti bangun bisnis aset? Maksudnya kenapa saya mesti punya aset global? Oke, nah dan malam hari ini akan ada jawabannya semua. Jadi Bapak Ibu bisa stay tune, tetap ada di tempat dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin ada yang di rumah, ada yang mungkin di kantor, atau saya nggak tahu mungkin ada juga yang lagi di jalan, di mobil atau dimanapun Anda berada. Ya, kurang lebih 1 jam ke depan Bapak Ibu akan dapetin sebuah informasi yang sangat komplit. Ya, dan informasi ini saya yakin kalau Bapak Ibu ambil, dapatkan, itu akan bisa merubah masa depan Bapak Ibu untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Oke? Nah, untuk Bapak Ibu semua, saya akan langsung sharingin apa yang akan saya sharingkan malam hari ini, ya, seputar tentang aset ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu semua nih ya, teman-teman semua di sini. What will your futures look like? Ya, jadi Bapak Ibu sudah punya belum gambaran masa depan Bapak Ibu itu seperti apa? Ya, mungkin hari ini kan sekarang kita di 2021, 2023, 2021, 22, 23 itu udah depan mata ya Bapak Ibu ya. Kita cepat sekali waktu itu berlalu. Ya, kalau Bapak Ibu tahu ya, kita bicara sekarang mengenai COVID-19 aja, ya itu kan udah kurang lebih kalau di Indonesia ya, udah kurang lebih 1 tahun nih ya, hampir setahun ya, udah mau ulang tahun COVID ya di Indonesia. Kayak mau bikin celebration atau ulang tahun happy birthday, tapi ya seperti ini Bapak Ibu. Ada satu dampak terhadap perekonomian, kita udah tahu lah dampak pandemik terhadap perekonomian yang sangat luar biasa dahsyat mengenai COVID-19 ini. Ya, dan pertanyaannya adalah apakah ini waktu yang tepat untuk peluang perubahan? Ya, untuk Bapak Ibu hari ini yang duduk hari ini melihat webinar kita, apakah benar sih saya bisa nggak sih ambil ini sebagai satu peluang? Ya, karena banyakkan orang berpikir bahwa oh terkena COVID dampak untuk ekonomi, untuk bisnis, dan lain-lain, kayaknya lagi susah nih. Nah, kita kasih lihat seperti apa sih dampaknya ya. Nah, ternyata memang betul, di masyarakat sana tuh orang tuh lebih takut tentang dampak ekonomi dibandingkan kesehatannya Bapak Ibu. Ya, itu di survei ya, ternyata rata-rata tuh bahkan bisa sampai 88% dampak ketakutan orang tentang ekonomi gara-gara COVID-19 ini. Oke, dan sebenarnya ya ini yang terjadi ya. Kita udah tahu bahwa krisis ekonomi global hari-hari ini ya di mana-mana terjadi resesi, Indonesia pun juga sama. Ya, kita bilang ini sudah new normal ya, memang sudah normal banget ya Bapak Ibu ya. Perusahaan kecil, menengah, besar tutup itu udah banyak sekali di mana-mana, kehilangan pekerjaan atau income juga sudah banyak sekali Bapak Ibu. Ya, dan hari-hari ini yang terjadi di masyarakat kita. Oke. Nah, pertanyaannya apa? Apakah kita mau ngambil satu perubahan atau enggak Bapak Ibu? Karena kalau kita tetap di tempat seperti ini aja, artinya ya kita nggak akan bisa move on ya, karena waktu akan terus berjalan, ya nggak lama lagi kita juga nggak pernah tahu kapan COVID-19 bisa selesai, Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Kalau ini kita nggak bisa ngambil satu perubahan untuk kita berubah, melakukan sesuatu hal yang berbeda, ya otomatis hidup kita, masa depan kita sama seperti hari-hari ini Bapak Ibu. Oke? Nah, ini yang terjadi di new normal ya. Ya kalau Bapak Ibu tahu ya, saat ini semua orang di mana-mana semuanya online. Mau itu belajar online, belanja online maupun sosialisasi juga online seperti Zoom hari ini. Ya kalau dulu sebelum Covid mungkin orang nggak pernah tahu gimana caranya pakai Zoom. Ya, tapi hari ini semua Bapak Ibu yang udah pakai Zoom mungkin udah kurang lebih 1 tahun terakhir ini itu udah jago banget pakai Zoom.
Ya, karena kita sering banget ada setiap minggu mungkin ikut seminar, ya kita belajar hal-hal baru, anak kita sekolah juga mungkin ikut dari Google atau dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya sistemnya kita webinar seperti ini. Ya, jadi cuma di depan laptop doang, tapi semuanya udah biasa gitu loh. Jadi ini kehidupan yang new normal hari-hari ini. Oke. Nah, dan ini memang betul ya. Jadi ini terjadi bukan cuma after pandemic ya, bahkan selama pandemic ini setiap customer kita ya itu disebut sebagai digital ya, digital customer, consumer ataupun customer seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semuanya itu udah berubah eranya menjadi era digital ya, semuanya udah contactless ya, e-money di mana-mana ya. Jadi benar-benar orang tuh udah nggak bersentuhan lagi dengan secara fisik ya, karena semuanya udah sistemnya digital. Ya, dan ini datanya Bapak Ibu ya, per menit ini terjadi di 2020 ya. Ini data 2020. Netflix itu ditonton 400.000 jam ya, video stream by user per menit Bapak Ibu ya. TikTok juga ya, mungkin Bapak Ibu sini siapa yang sering main TikTok ya, terdownload 2 ribuan aplikasi installation ya. Amazon dikirim 6 ribuan paket per menit Bapak Ibu ya. YouTube, IG lah dan lain-lain ya, WhatsApp dan lain-lain, Zoom 200-an ribu partisipan dalam satu meeting per menit Bapak Ibu. Ini terjadi di seluruh dunia. Ya, dan hari ini artinya data kita dunia ini benar-benar semuanya udah terhubung di internet. Oke? Ya, semuanya udah global sebenarnya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana sih untuk kita bisa start untuk membangun bisnis build asset globally. Nah, sebelum saya masuk ke dalam situ, ya pertanyaannya sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya, sebenarnya aset itu apa sih? Ya, karena kebanyakan orang berpikirnya aset itu adalah, oh saya punya tanah nih, saya punya rumah, saya punya ruko, ya itu udah jadi aset. Ya memang itu nggak salah Bapak Ibu, tapi itu disebutnya sebagai fixed asset. Ya, aset yang tetap Bapak Ibu, aset yang mati sebenarnya. Ya, baik itu mungkin punya pabrik, equipment dan lain-lain, furniture sama seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini disebutnya fixed asset. Ya, contoh seperti ini Bapak Ibu. Kenapa ada resiko kalau kita bicara aset kita aset mati seperti ini? Kenapa Bapak Ibu? Contoh ya, kita bayangkan lah ya terjadi satu, misalkan nih, kita kan nggak pernah tahu terjadi namanya bencana alam. Ya, misal terjadi gempa ataupun tsunami atau apa, kita nggak pernah tahu. Misalkan kita mungkin punya rumah ataupun punya aset properti seperti itu, ya di satu daerah pada saat itu terjadi, ruko kita mungkin hancur, habis semuanya, ya otomatis aset kita pun juga stuck semua di situ Bapak Ibu. Nah, tapi menariknya ternyata ada satu jenis aset lagi yang aset ini yang sangat menarik Bapak Ibu. Ya, karena asetnya itu aset yang hidup, ya living asset, ataupun yang menarik adalah sebenarnya kita sebut namanya network Bapak Ibu. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu di sini mungkin baru pertama kali ya mendengar tentang ini istilahnya ya Bapak Ibu ya. Dikatakan ada network equal to asset equal to wealth. Ya, jadi sebenarnya yang namanya network itu sama dengan aset Bapak Ibu. Ya, jadi seberapa besar network Anda, ketika Anda punya network yang sangat besar, otomatis aset Anda besar dan aset itu yang memberikan kemakmuran buat Bapak Ibu semua. Ya, bahkan ada istilahnya kalau kamu tidak membangun jaringanmu, kamu akan kehilangan banyak sekali peluang. Ya, dan memang hari ini Bapak Ibu semuanya terhubung dengan internet kalau kita bilang hari ini ya. Jadi apapun itulah ya. Jadi kehidupan sosial kita tuh udah semuanya berhubung dengan internet. Jadi otomatis sebenarnya yang namanya aset kita bisa dapatkan dengan sangat mudah Bapak Ibu. Nah, tapi pertanyaannya seberapa banyak network kita yang sudah menjadi asetnya kita Bapak Ibu. Ya, mungkin hari ini mungkin bilang, "Oh, Bro Leo, saya punya banyak teman nih di Facebook ataupun di Instagram saya." Ya, ataupun di sosial media yang lain lah Bapak Ibu bisa katakan seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau Bapak Ibu cuma sekedar oke, saya punya banyak network nih di sini ada ribuan orang, mungkin puluhan ribu seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan network itu dengan benar, itu tidak juga menjadi aset buat Bapak Ibu semua. Nah, makanya kenapa hari ini kita akan sharing untuk Bapak Ibu semua bagaimana sih kita memanfaatkan network yang sudah ada dari kita semua, itu menjadi aset kita yang akhirnya itu menjadi kemakmuran buat kita semua Bapak Ibu. Oke? Nah, mulailah start untuk kita membangun aset manusia Bapak Ibu. Ya, ingat ya di sini ya, your network itu adalah aset Anda Bapak Ibu. Ya, bahkan di sini dikatakan seorang Helen Keller ya, kalau Bapak Ibu tahu salah satu tokoh terkenal di dunia, ya dia bilang adalah alone we can do so little, together we can do so much. Ya, jadi sebenarnya kalau kita cuma sendirian kita cuma melakukan hal kecil Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersama-sama ya kita bisa mendapatkan hal yang sangat besar. Ya, apalagi kita bicara sekarang dunia tidak ada batasnya. Ya, siapapun hari ini pun kita bukan cuma orang Indonesia saja di dalam Zoom ini, ya karena kita punya satu Zoom lagi yang dimana itu Zoom Inggris yang bahkan
ada banyak sekali negara-negara yang juga bergabung menonton sama-sama mendengarkan tentang apa yang webinar malam hari ini, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya network itu sudah tidak ada batas ya. Tapi pertanyaannya bagaimana kita memanfaatkan network itu sebagai aset kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang kenapa penting sih aset manusia? Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ini om saya namanya Robert Kiyosaki. Ya, beliau menulis satu buku yang berjudul Castle Quadrant. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke toko buku Gramedia, Bapak Ibu cari bukunya. Ya, termasuk juga Business School, itu buku-buku yang sangat bestseller di dunia, dan dia katakan seperti ini. The richest people in the world look for and build networks. Everyone else look for work. Ya, saya pertama kali baca kalimat ini, Bapak Ibu, waduh, saya tertampar-tampar ya dulu ya, Bapak Ibu ya, sekian puluh tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, ketika saya tahu tentang, saya baca buku ini, ya bahkan dikatakan seperti ini ya, orang-orang terkaya di dunia itu mencari dan membangun jaringan, ya orang-orang lain mencari pekerjaan. Ya, jadi intinya apa, Bapak Ibu? Build network. Ya, bangunlah jaringan, Bapak Ibu. Ya, dan itu resep rahasia orang-orang terkaya di dunia. Oke? Nah, you don't build a business, you build people, and then people build the business. Ini Zig Ziglar. Ya, ini kalau Bapak Ibu juga cari bukunya itu di toko buku Gramedia dimanapun ya, itu bestseller semua ya. Satu motivator terkenal juga di dunia. Ya, jadi intinya apa, Bapak Ibu? Kita sebenarnya nggak bangun bisnis, tapi kita membangun manusia, Bapak Ibu. Dan manusia itulah yang nanti akan membangun bisnisnya kita. Oke? Nah, menariknya apa? Nanti saya akan jelaskan di sini. Bisnis yang bicara soal network itu dikatakan sebagai bisnis jaringan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih sebenarnya bisnis jaringan? Nah, menariknya Bapak Ibu, ini banyak sekali orang-orang yang berkata tentang apa sih sebenarnya bisnis jaringan. Ya, atau mungkin kalau Bapak Ibu tahu, bisnis jaringan yang sangat terkenal, ya kita bilang namanya network marketing. Ya, atau multi level marketing, ya saya bisa katakan seperti itu. Karena itu adalah satu bisnis konsep jaringan yang benar-benar sudah proven. Ya, yang benar-benar sudah terbukti bagaimana kita memanfaatkan network yang sudah ada, itu bisa kita membuat mereka menjadi aset kita, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa, kalau Bapak Ibu tahu yang atas sebelah kiri ini Bill Gates, ya semua kenal, ya pasti tahu ya, founder dari Microsoft, ya dia bilang kalau saya mengulang lagi kesempatan untuk memulai semuanya, saya akan memilih bisnis network marketing, Bapak Ibu. Ya, Bill Clinton juga sama, ya benar-benar mengatakan bahwa ekonomi Amerika itu terbangun dari bisnis jaringan. Yang dibawa ada Jack Canfield, ya kalau Bapak Ibu tahu Jack Canfield itu penulis buku Chicken Soup for the Soul. Ya, itu bukan sop ayam, ya maksudnya bukan resep sop ayam Bapak Ibu ya, tapi itu adalah satu buku yang bestseller juga di dunia. Ya, beliau juga mengendorse tentang network marketing seperti apa. Terus yang sebelah kanan bawah itu ada Tony Blair, ya itu adalah dulu perdana menteri di Inggris, Bapak Ibu ya. Ya, network marketing is tremendous contribution to the overall prosperity of the economy. Oke, next ya. Nah, terus apa lagi? Robert Kiyosaki juga mengatakan bahwa network marketing memberikan banyak peluang untuk setiap orang, ya dengan modal yang sangat kecil, ya dengan modal yang sangat kecil, resiko yang sangat kecil untuk membangun bisnis yang punya aset yang sangat besar, Bapak Ibu. Ya, terus Warren Buffett juga sama, ya the best investment I ever made. Ya, kemudian ada Jim Rohn, Bapak Ibu, ada Stephen Covey, ini salah satu penulis buku Seven Habits ya. Jadi benar-benar mereka semua berbicara tentang bisnis jaringan tuh network marketing itu seperti apa sih ya, dan mereka sudah benar mengform konfirmasi bahwa bisnis jaringan itu bisnis yang benar-benar sangat besar di dunia, Bapak Ibu. Ya, ada lagi Brian Tracy, ya ini juga satu motivator terkenal di dunia. Donald Trump juga sama, Bapak Ibu. Ya, di bawahnya lagi ada Anthony Robbins dan ada Les Brown. Ya, dikatakan Les Brown bilang network marketing has produced more millionaires than any other industry in the history of the world. Ya, jadi ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa bisnis jaringan itu memproduksi lebih banyak miliarder US dollar dibandingkan segala macam industri di seluruh dunia, Bapak Ibu, dari histori ya, dari sejarah di seluruh dunia. Ya, jadi ini menarik Bapak Ibu ya. Kalau orang-orang besar seperti ini aja udah berkata bahwa bisnis jaringan adalah bisnis yang benar merubah dunia, punya kontribusi besar untuk ekonomi dunia. Dan hari ini, kalau mau dibilang dengan kondisi pandemi hari ini, Bapak Ibu, ya bisnis jaringan itu melesat dengan sangat-sangat cepat di seluruh dunia, Bapak Ibu. Dan ini timing yang paling tepat untuk kita bisa bangun bisnis jaringan. Ya, nanti saya jelaskan kenapa harus bisnis jaringan, Bapak Ibu ya. Karena benar-benar kita bisa bangun mudah sekali, simple banget, tapi kita bisa bangun global, Bapak Ibu. Oke? Nah, sekarang bagaimana sih supaya kita bisa global? Ya, ini jawabannya Bapak Ibu ya. Kita harus punya support system, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bicara sekarang bisnis jaringan kan oke, mungkin Bapak Ibu mungkin sering mendengar ataupun mungkin teman-teman sering menawari, oh saya punya produk seperti ini, saya punya bisnis konsep seperti ini. Nah, tapi
Robert Kiyosaki di salah satu bukunya berjudul Business School, beliau juga mengatakan ya, yang terpenting itu adalah sebenarnya sekolah bisnisnya Bapak Ibu atau support sistemnya ya, karena itu yang mengajarkan itu bagaimana sih dari orang yang kita nggak bisa berbisnis sampai kita bisa Bapak Ibu ya. Ada kalau sekarang di sini kenapa support system sangat penting ya, kalau Bapak Ibu tahu McDonald, ini contoh simpelnya ya, Gojek ya, mereka punya standar kerja yang sama di seluruh dunia Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu lihat logonya M kuning seperti ini, backgroundnya merah, itu otomatis pasti McDonald ya. Ada bonek badut seperti ini, itu udah pasti badutnya McDonald Bapak Ibu. Termasuk Gojek, semua seragamnya semua sama ya. Jadi kenapa support system penting? Supaya satu bisnis itu bisa duplicable dan sustainable ya. Jadi supaya bisa diduplikasi dengan sangat mudah Bapak Ibu ya, dan bukan cuma segelintir orang saja yang bisa, tapi semua orang juga bisa lakukan ya dengan support system. Oke, nah support system juga istilahnya seperti sekolah bisnis. Jadi tujuannya adalah membangun seseorang menjadi entrepreneur yang tangguh dalam berbagai aspek. Ya, aspeknya apa aja dari sisi mindset, leadership, mental, karakter, attitude, value, dan skill. Ya, karena ini benar-benar membantu kita untuk bagaimana kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses Bapak Ibu. Ya, dan karena beda sekali Bapak Ibu kalau kita bicara kita mau bangun satu bisnis dengan kita mau bekerja sebagai seorang karyawan ataupun employee. Itu butuh banyak sekali perbedaan Bapak Ibu. Ya, karena mindset semuanya totali harus berubah. Ya, leadership, mental, karakter semuanya berubah, dan itu semua kita bisa dapatkan dari support system. Nah, dan menariknya sudah ada support system yang terbukti secara global melahirkan banyak sekali orang-orang di seluruh dunia bisa berhasil dari latar belakang apapun Bapak Ibu ya, dan mereka bisa sukses dengan support system yang namanya Freedom Fat Net Global ataupun FFG. Oke, nah menariknya FFG ini punya banyak sekali learning program Bapak Ibu ya, seperti 3x21, ini program harian untuk kita bisa baca buku setiap hari untuk membangkitkan personal growth kita ya. Jadi secara mindset, secara semuanya skill kita itu bisa diimprove semuanya Bapak Ibu ya. Dari Wealthy Cell itu kita punya mingguan, pertemuan mingguan, kita juga ada bootcamp, kita juga ada business and life inspiration ya. Jadi banyak sekali learning program yang diajarkan FFG sebagai sekolah bisnisnya buat kita Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu event yang baru saja terjadi awal bulan ya, tanggal 6 dan 7 Februari, yaitu Global DNA Net Virtual Bapak Ibu. Ya, kalau dulu kan sebelumnya kita membuat acara offline ya, jadi harus datang ke satu tempat, ke satu pertemuan seperti itu. Banyak orang-orang dari luar negeri juga datang ke Indonesia. Nah, tapi kemarin kalau Bapak Ibu tahu, tanggal 6 sampai 7 Februari kemarin, dalam waktu 2 hari, itu ribuan orang dari seluruh dunia berkumpul bersama-sama online Bapak Ibu. Ya, menonton sama-sama, belajar sama-sama, mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari pembicara-pembicara yang luar biasa ada di layar Bapak Ibu ini ya. Kurang lebih ada 14 topik di situ dibawakan, dan kabar baiknya akan ada lagi di DNA Night Global virtual itu Oktober 2021. Yeay. Berapa bulan lagi ya? Kurang lebih 6 bulan kali ya. Jadi nggak lama lagi Bapak Ibu akan ada lagi acara seperti ini, dan ini menarik sekali, acara yang sangat luar biasa yang sudah dirancangkan oleh FFG. Nah, mau tahu acara seperti apa? Saya putarkan sedikit aja, singkat aja, karena nanti lebih lengkapnya akan ada di Instagramnya FFG System ataupun YouTube-nya FFG System. Nanti Bapak Ibu bisa nonton di sana ya. Saya putarin sedikit aja soal behind the scene-nya seperti apa sih di DNA Net Global itu virtual ya. Oke. Enjoy this fantastic global DNA Nation. Welcome
to Global Dynamic and Appreciation Night Virtual. I'm so incredibly happy to be here, and I hope you are too. And I'm here not alone. I'm live from Jakarta, Indonesia, and I'm connecting with Casey. Hi, Casey. How are you doing? Hi, Amelia. I'm so excited to be here today. Hi, everyone. Greetings, especially to everyone. Welcome to this Mocha Weekend. More talk about Dynamic and Appreciation Night organized by Trillium Faithnet Global. Welcome our one and only and our beloved Mr. Onggi Hianata. Thank you so much. Okay. This program we designed for who want to move to the next level in his life. Oke, ya. Nanti video lengkapnya nanti Bapak bisa tonton sendiri ya. Tapi videonya keren. Itu videonya keren banget Bapak Ibu. Super keren banget, dan itu kalau tadi Bapak Ibu lihat pertama-tamanya itu persiapannya luar biasa ya. Itu mungkin baru pertama kali diadakan ya event seperti itu, dan itu keren banget Bapak Ibu ya. Ribuan orang terkoneksi secara live. Ya, dan itu benar-benar banyak sekali inspirasi yang didapatkan dari 2 hari itu Bapak Ibu ya. Dan itu Bapak Ibu jangan pikir webinarnya cuma duduk diam dengerin doang. Enggak Bapak Ibu ya, itu webinar seru banget, keren banget, dan kita tunggu nanti di bulan Oktober. Oke? Nah, kita lanjut lagi di sini. Freedom Faithnet Global, apa aja yang diajarkan? Di sini ada pelatihannya atau mentoringnya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara mentoring artinya dari orang-orang yang sudah menjalankan bisnisnya, mereka sudah berhasil, maka mengajarkan bagaimana caranya step by step untuk kita bisa berhasil dalam bisnis ini Bapak Ibu. Ya, kemudian ada komunitas yang positif, suportif ya, dan Bapak Ibu tadi sudah lihat bahwa global Freedom Faithnet Global ini benar-benar seluruh dunia Bapak Ibu. Tadi pesertanya aja tuh Bapak Ibu lihat ya, pembicaranya juga bukan cuma dari Indonesia tapi ada dari Afrika. Ya, kemudian pesertanya juga macam-macam Bapak Ibu. Ya, jadi semuanya bersatu di acara tadi ya, di DNA Night ya. Oke, dan ini adalah foundernya ya, Bapak Onggi Hianata. Ini dia dari satu majalah Networking Times, majalah Amerika Bapak Ibu. Ya, dan beliau benar-benar sudah terbukti melahirkan banyak sekali orang-orang yang berhasil dalam bisnis ini Bapak Ibu ya. Benar-benar punya aset global di seluruh dunia. Oke. Nah, dan FFG sendiri memang sudah lebih dari 80 negara. Oke, kita lihat ya di mana aja. Di Indonesia, Kambodia, kayak Kamerun, Hong Kong, Mali, Ivory Coast, ini di Afrika ya. Kemudian juga ada di Gabon, Benin, Vanuatu, ini di Pasifik, Korea, US, ya, dan ini di sama ya, USA juga. Nah pertanyaannya adalah, are you ready to jump ya, benar-benar untuk mengambil satu perubahan besar dalam hidup Anda, Bapak Ibu. Nah menariknya apa? FFG nggak sendirian Bapak Ibu, tapi kita juga punya partner yang bersama-sama dengan kita yang bernama BizWorld. Ya, nah BizWorld sendiri adalah satu korporasi yang berskala global yang bergerak di salah satu industri yang paling berkembang di dunia hari ini. Apa itu? Yaitu industri kesehatan Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara kesehatan, ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa industri kesehatan? Ya, ini datanya ya tahun 2018 itu omsetnya adalah 4,2 triliun US dollar Bapak Ibu. Ya, US dollar 4,2 triliun. Bayangkan omset itu besar sekali Bapak Ibu. Ya, ini di tahun 2018. Apalagi kondisi sekarang Bapak Ibu, 2020-2021 itu meningkatnya pasti gila-gilaan Bapak Ibu. Ya, karena orang benar-benar saat ini concern soal kesehatan Bapak Ibu. Ya, kita bicara di mana-mana lah. Ya, semua orang pasti butuh nutrisi kesehatan, suplemen dan lain-lain.
Nah, tapi bukan cuma itu ya. Ini produk-produk yang ada di BizWorld ya, saya nggak jelaskan semua di sini, nanti Bapak Ibu bisa tanya pada pengundang Anda, dan kita juga ada acara lagi event khusus yang menjelaskan soal produk-produk ini secara detail. Ya, oke, ada Alpha Metal, Alpha Spin, ya Angel Moon, ISO, Vitomax, Smart S3 dan lain-lain. Oke. Nah, mengapa BizWorld? Ya, BizWorld adalah partner yang ideal untuk membangun aset global, Bapak Ibu. Ya, nah ini syarat-syarat untuk kita bisa punya satu bisnis yang ideal itu seperti apa ya? Jelas ya, harus digital, afiliasi, bisa memungkinkan orang bisa kolaborasi, market global, investasi kecil, resiko kecil, potensi besar, market yang luas, mudah duplikasi, residual income. Ya, jadi income yang terus-menerus datang, Bapak Ibu. Ya, monetizable itu yang bisa dicairkan dengan sangat cepat, dapat diwariskan, dan support system. Ya, jadi semua ini paket ini sudah komplit, ya, sudah ada semua tersedia di BizWorld dan FFG, Bapak Ibu. Ya, inilah sebenarnya sudah komplit ya. Kalau saya bilang tinggal kita masuk aja, Bapak Ibu. Tinggal masuk, tinggal bekerja sama, ada mentor yang membantu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah bisa start membangun network, membangun aset untuk kemakmuran Bapak Ibu semua. Oke. Nah, potensi pendapatannya berapa? Dari $500 sampai $800.000 per bulan, Bapak Ibu. Bahkan unlimited sebenarnya. Ya, dan modalnya hanya 100 sampai $3.000. Ya, dan itu cuma sekali doang loh, Bapak Ibu. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu, hari ini kita modal untuk membangun bisnis global itu seperti apa ya? Kalau kita bicara sekarang buka toko ataupun buka apapun lah, ya kita mau bangun di Singapura aja tuh modalnya butuh berapa? Ya, Malaysia dan lain-lain, Bapak Ibu. Tapi dengan adanya support system FFG dan BizWorld, ya bekerja sama, kolaborasi, bekerja sama nanti dengan kita, otomatis Bapak Ibu bisa membangun bisnis dimanapun dengan modal yang sangat-sangat kecil, Bapak Ibu. Tapi punya potensi yang sangat besar. Nah, dan ini apa aja Anda peroleh, hak bisnis menjadi reseller, dropshipper, bisa langsung mulai bisnis Anda, peroleh produk senilai besarnya investasi, oke, virtual account, ya jelas ya, karena semuanya online, jadi semuanya juga paperless, Bapak Ibu ya, nggak pakai kertas sama sekali, semuanya udah online. Oke, global chain infrastruktur, yang nggak ada batasan teritori, peluang membangun market global, Bapak Ibu. Ini tadi saya bilang ya, jadi semuanya tinggal in aja, Bapak Ibu tinggal masuk aja langsung, udah semuanya udah tersedia, tinggal kita bareng-bareng dengan mentor, bekerja sama dengan FFG, Bapak Ibu. Ya, dan sekolah bisnis FFG tadi ikut program-programnya dan one-on-one mentoring. Ya, nah ini menarik Bapak Ibu ya, one-on-one mentoring. Ya, jarang sekali kalau kita bangun satu bisnis ada orang yang khusus dampingi kita untuk kita bisa sukses dalam satu bisnis itu. Ya, tapi menariknya di sini ada orang-orang yang membantu Bapak Ibu untuk bersama-sama yuk kita bisa bangun network yang global ya supaya kita bisa punya aset yang mendunia, Bapak Ibu. Oke, nah dan saatnya berlari cepat untuk perubahan hidup. Ya, ini saatnya untuk kita mengambil langkah awal. Ya, mungkin kelihatannya oke, mungkin saya masih bingung ataupun ragu atau apa, nggak masalah Bapak Ibu tetap stay di tempat ya, karena sebentar lagi juga saya mengajak interview ya salah satu orang yang benar-benar juga sudah sangat sukses dalam bisnis ini ya, dan nanti kita akan dapatkan sama-sama tipsnya bagaimana untuk bisa mengambil langkah yang tepat, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya putuskan sekarang dan raih kebebasan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ada satu acara di mana nanti hari Sabtu ini ya Bapak Ibu ya, tanggal 27 Februari jam 1 sampai jam 6 sore ya, akan ada acara namanya FFG Orientation ya. Jadi ini buat Bapak Ibu semua yang mungkin dari tadi bingung sepertinya FFG Business School, sekolah bisnis yang seperti apa sih? Nah, di sini dibabarkan semuanya secara lengkap detail Bapak Ibu oleh pembicara-pembicara, orang-orang yang sudah sukses dalam bisnis ini, ada langkah-langkahnya ya. Kenapa sih kita mesti memilih FFG? Ya, kenapa kita mesti bangun BizWorld, Bapak Ibu? Ya, dan ini Bapak Ibu nggak usah ragu, nggak usah bingung, cukup masuk aja nanti di hari Sabtu nanti Bapak Ibu tanggal 27 Februari jam 1 sampai jam 6 sore. Oke? Nah, dan menariknya Bapak Ibu, malam hari ini juga ada salah seorang pembicara yang saya berhasil undang Bapak Ibu ya, karena beliau waktunya sangat sibuk. Ya, beliau punya banyak sekali network di seluruh dunia, punya aset yang sangat mendunia Bapak Ibu. Tapi yang saya belajar dari orang ini, ya beliau seorang ibu yang sangat cantik Bapak Ibu, ya tapi beliau punya hati yang sangat luar biasa. Ya, saya mendapatkan banyak sekali inspirasi dari beliau, ya boleh dibilang seperti sister saya sendiri Bapak Ibu ya. Dan beliau hari ini akan men-sharingkan banyak hal buat kita akan juga belajar ya bagaimana beliau bisa mempunyai bisnis global di seluruh dunia. Kita mau tahu seperti apa sih latar belakangnya, kenapa beliau memilih bisnis ini dan lain-lain. Oke, kita akan bertanya-tanya, kita akan ngobrol ya dengan Ibu Hera Josahera ya. Oke, saya undang Ibu Hera. Halo. Ya, halo. Saya panggil Ci Hera aja kali ya. Ci Iya. Hera.
halo semua, halo semua yang ada di Zoom. Jadi bukan hanya Bro Leo yang saya halo, semua orang yang ada di sini saya halo juga ya. Iya, Ci. Salam kenal. Halo. Ya, gimana Ci kabarnya? Dahsyat, mantap, and great. Great ya. Cici keren banget nih, ini kayak lagi di Korea, Ci. Ya, Iya, soalnya kebawa sama lagunya Leo tuh tadi. Sebelum mulai lagunya udah lagu ala Korea. iya, katanya soalnya di Korea lagi musim dingin nih sekarang. Cici juga kayak pakai sekali lagi kedinginan kali ya. Tapi keren, Ci, keren banget. Keren. Yang penting kerennya aja deh, Le. Oke, Ci, aku mau banyak ngobrol beberapa hal, Ci ya. Jadi seputar kenapa sih Cici, mungkin sebelum kita bicara soal kenapa memilih bisnis ini, mungkin banyak teman-teman juga belum tahu sebenarnya background Cici apa sih sebelumnya. Ya, karena kan banyak orang mungkin berkata, oh saya cuma ibu rumah tangga biasa, saya nggak punya latar belakang bisnis, bisa nggak sih saya membangun bisnis jaringan gitu loh. Nah, mungkin boleh nggak Cici cerita dulu background Cici sebenarnya seperti apa sih, Ci, sebelum Cici benar-benar memilih sebagai seorang pengusaha hari ini, Ci? Oke, thank you Le buat kesempatannya. Ini suara saya sedikit rada kayak baik-baik aja ya. Di kamu bagus nggak suara saya? Oke, bagus Ci. Oke. Halo brother sister. Ya, perkenalkan dulu ya, nama saya Hera ya, saya dari Jakarta. Karena di sini ada berbagai macam kota, berbagai negara juga, dan ada juga kita kan ada di YouTube juga ya, jadi berbagai macam orang ada di sini. Jadi kalau tadi Leo katakan latar belakang saya apa gitu ya. Mama saya pengusaha, orang tua saya. Tapi saya itu dari kecil bawaannya tuh pinginnya aktivitas sosial, Bro and Sis. Jadi lebih ke arah yang namanya aktivis secara rohani gitu ya. Jadi kalau dibilang ibu rumah tangga yang lebih ke arah aktivitas rohani. Jadi nggak ada bisnisnya deh pokoknya deh. Mikir bisnis kagak, karena hasratnya ya, passionnya itu bawaannya adalah pelayanan aja gitu loh, Leo. Wow. Jadi kalau dibilang yang tadi ESBI ya. Tapi I-nya ibu rumah tangga, bukan investor. Jadi lebih gitu. Lebih banyak mungkin dulu Ci ya, maksudnya gini loh, Cici kenapa misalnya saya contoh nih Ci ya, Cici mungkin berkata saya dulu lebih banyak ke fokus pelayanan gitu Ci ya, hari-harinya dipenuhi dengan pelayanan, mungkin Cici dari sisi sosial dan lain-lain juga banyak gitu ya. Nah tapi Ci, orang kan berpikir seperti ini Ci, kok bisa sih tiba-tiba berpikir saya udah banyak bantu orang sosial gitu ya, terus saya mau milih bisnis, kenapa nih Ci? Ya kan orang bilang banyak kan orang sekarang gini, ya udah deh saya nggak usah pusing, saya cuma mau sosial aja gitu loh Ci. Nah tapi kenapa hari ini Cici kok mau milih untuk berbisnis gitu Ci? Nah ini kan, dan bisa nggak sih kita hari ini gimana caranya untuk kita bisa mulai satu bisnis Ci? Itu Ci, kita mau tahu Ci gimana sih Ci rahasianya Ci? Oke, awalnya gini Leo, saya ingat waktu di tahun 2002, 2001 ya. Saya itu di satu pelayanan waktu itu, saya cuma ngelihat istilahnya gini. Sometimes kita itu kan gini ya, kita udah lakukan sesuatu, saya juga udah lakukan yang namanya aktivitas kegiatan sosial, kegiatan rohani, tapi saya merasa ada satu hal di mana saya pingin gitu loh, menjadi seseorang yang menjangkau lebih banyak lagi orang. Gitu ya, kalau saya pelayanan di dalam satu denominasi, misalnya contoh ya, saya pelayanan rohani dalam satu denominasi, saya bisa berjejaring dengan berbagai macam denominasi yang lain, tapi waktu saya lihat kalau seseorang itu bisa melakukan satu pelayanan dia, satu kegiatan yang penuh dengan passionnya dia, yang dimana dia melihat bahwa itu sesuatu yang dia kerjakan adalah untuk melayani ya, tentunya melayani Tuhan ya. Gimana caranya supaya saya bisa jauh lebih maksimal? Awalnya itu jadi bahan doa saya. Awalnya. Sampai one day saudara saya ya, dan sebagai mentor saya, sebagai leader saya, orang yang mementorkan saya dengan sabar ya untuk menjalankan bisnis ini, untuk mengajarin saya dan membukakan pandangan saya, yaitu ada Ibu Yuliani.
Jadi saya sebelumnya pengen say thank you dulu pada saudara saya ini, Ibu Yuliani, yang dulu dari tahun 2000 itu ngajak saya jalankan bisnis jaringan, tapi saya tolak sampai 2,5 tahun, Leo. Wow. Jadi Bayangin ditolak saya dulu, nolak. nggak langsung ambil putuskan, Ci ya? Kagak. Waktu itu ya, kalau dipikir gini nih, Le. Dulu kan zamannya belum ada chatting ya. Bro and Sis dulu tuh belum ada chattingan, SMS gitu ya. Jadi setiap kali dapat SMS-nya dia gitu ya, itu tanpa dibaca langsung saya delete, langsung saya hapus gitu tanpa saya baca. Jadi dia kasih satu seperti yang tadi Leo presentasikan tadi sebelumnya, presentasi Leo very good banget. Itu sangat bagus banget tadi ya cara membukakannya. Jadi waktu Sister Yuliani itu membagikan apa yang John C. Maxwell ngomong gitu ya, bahkan ya tadi itu semua orang-orang sukses yang bicara tentang bagaimana bisnis jaringan itu tanpa saya baca langsung saya delete. Kenapa? Karena dulu pengertian yang salah tentang bisnis jaringan gitu ya. Plus gini Leo, waktu itu banyak orang-orang menjalankan bisnis jaringan itu hanya untuk jualan, hanya untuk merekrut saya, dan udah gitu selesai, dan tidak diajak bagaimana cara saya sukses. Andai kata misalnya ngajak saya sukses nih, mungkin arahnya lebih ke arah untuk saya gitu, untuk saya. Yang penting sayanya menghasilkan duit gitu ya, menghasilkan uang. Di situ namanya juga orang dari dulu hatinya maunya pelayanan gitu ya, Le. Jadi kalau misalnya diomong tentang lu bisa menghasilkan uang, lu bisa kaya gitu ya di bisnis ini, itu kayaknya nggak saya banget gitu, nggak saya banget lah pokoknya. Jadi sampai one day saya waktu itu Ibu Yuliani pas waktu ajakin saya di bisnis ini, terus saya diajak dalam satu acara yang tadi Leo sharingkan tuh, yang di NA Night ya, yang baru kita lalui di NA Night. Dan waktu itu kan kita masih belum online ya, kita offline ya. Jadi saya datang ke satu kota dan saya lihat di situ, wow, so amazing gitu ya. Kok bisa ya orang-orang dari berbagai macam level, berbagai macam kota, dan orang-orang yang saya anggap ini nggak mungkin lah orang kayak gini mau ikut gitu ya. Oh, yang jenis ini kayaknya nggak mungkin mau ikut, saya aja kagak mau gitu ya, apalagi mereka. Tapi di situ itu kayak mematahkan semua pola berpikir saya loh. Karena di situ saya lihat banyak orang-orang, bahkan yang saya pikir begini nih awalnya, Le. Ini orang ya ikut bisnis ini harus orang yang punya uang loh. Kalau nggak ada uang gimana sih coba saya jalaninnya? Apalagi ngajakin teman-teman itu harus orang-orang yang punya uang juga. Kalau nggak gimana coba cara suksesnya gitu ya. Tapi waktu ikut acara itu semua langsung membuyarkan semua, kayak menghancurkan semua saya punya kebutaan deh tentang satu bisnis yang namanya bisnis jaringan. Betul. Karena Dan saya lihat di situ banyak orang paradigmanya salah, Ci ya. Mindsetnya berpikir itu bahwa dia. bisnis jaringan seperti ini. Tapi ternyata setelah kita masuk, Cici melihat di DNAnet, Cici benar-benar mendapatkan bahwa oh ternyata bisnis jaringan itu beda loh gitu loh. Dan bisnis ternyata jaringan jalan, Ci ya. Cici sejalan ya, bisnis dengan pelayanan sejalan, Ci ya. Sangat. Karena gini, yang saya lihat gini, bisnis ini bukan hanya bisa diikutin semua lapisan, tapi bisnis ini mengubah kehidupan orang. Itu yang amazing. Itu yang membuat saya langsung gini, waduh, ini kok gue nggak pernah lihat ya yang kayak begini. Kok orang-orang yang bukan hanya mereka punya secara uang, karena kalau ngomong secara uang yang namanya bisnis jaringan, saya sangat percaya bisnis menghasilkan uang, sangat percaya deh. Semua bisnis ya itu pasti menghasilkan uang, tapi gimana caranya sambil kita menghasilkan uang, tapi kita sambil juga mendongkrak dan membantu kehidupan orang. Dan saya lihat itu waktu acara DNA gitu, dan itu merubah paradigma saya. Lalu saya mulai tanya ya, sama saya punya mentor ini, Ibu Yuliani yang ngajak saya kan. Saya bilang gimana caranya sukses di bisnis ini. Karena saya lihat gini juga nih Leo. Dia kok bisa jalan-jalan kemana aja ya, nggak pusing uang ya. Terus setiap minggu kok uangnya yang masuk amazing ya, gitu ya. Luar biasa. Buat saya adalah mungkin saya merasa gini, kalau saya punya uang secukupnya, it's okay gitu. Tapi saya lihat untuk saya lakukan satu pelayanan, untuk saya bisa menolong lebih banyak orang, terus terang saya butuh lebih banyak uang.
bukan hanya hati saya, ya saya doa, saya minta supaya ada pertolongan Tuhan di sini, pertolongan Tuhan di situ gitu ya. Tapi nggak bisa lepas dari, kalau saya akan melakukan lebih banyak hal, saya harus mempunyai juga support uang yang ngalir. Dan terus terang, Bro Leo, saya dari dulu punya satu prinsip begini. Saya senang gitu ya ngajak teman-teman yang misalnya saya bagi visi gitu ya. Bagi visi mengenai pelayanan di pulau ini, pelayanan di desa ini, segala macam gitulah yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin saya senang membagi visi itu untuk mengajak mereka dan merangkul mereka bersama-sama untuk punya visi seperti saya. Tapi dengan begitu banyaknya kebutuhan yang ada di dunia ya, dan banyak orang-orang terpanggilnya juga berbagai macam kan, untuk bisa membantu orang di sisi-sisi yang mana gitu kan. Alhasil buat saya cuma mikir gini, saya harus making a lot of money, yang dimana uang itu mengalir, yang membuat saya nggak pusing uang, sementara saya mau pelayanan kemana aja, tapi uang itu harus tetap mengalir. Dan lebih banyak lagi membantu orang-orang. Dan rupanya lewat bisnis yang diperkenalkan di sini, bisnis ini malah menjadi satu, bukan hanya sumber yang deras ya, tapi bahkan banyak orang-orang yang ada di sini, saya bisa membawa visinya saya gini nih, Bro Leo, ini nggak apa-apa ya, saya ngomong panjang lebar dikit ya. Boleh, Ci, boleh banget, Ci. Karena ini buat saya penting gitu. Betul. Kalau saya membagikan visi saya ya ke orang-orang untuk misalnya, ini ada satu pelayanan di sini, yuk kita bantu desa ini, yuk desa yang ini nggak ada air misalnya gitu ya. Tapi lewat di bisnis ini bersama-sama dengan teman-teman komunitas yang ada di sini, saya bukannya minta seperti biasa saya butuh dana gitu, dana bukan, tapi waktu saya membagikan visi itu bersama dengan Ci, ya. Kebanyakan orang di luar sana kan seperti itu, Ci ya, sosial tapi iya kan kebanyakan cari sumbangan gitu kan ya. Itu dia kan kebanyakan orang gini kan, Leo datang nih, oke Leo mau minta sumbangan apa nih kan gitu kan Leo. Betul. Tapi di sini saya ketemu banyak sahabat-sahabat yang mempunyai hati di mana waktu saya impartasi visi saya dan mereka juga punya passion yang sama. Kamu bisa bayangin nggak berapa banyak orang yang akan terbantu di dunia? Wow. Nah itu yang saya lihat powerfulnya dari satu network yang tadi Leo bagikan, bahwa network sama dengan aset sama dengan wealth. Jadi visi yang didapat, kita bisa sama-sama merangkul banyak orang bersama dengan banyak teman-teman di sini yang melihat kekuatan network yang bisa menjangkau banyak orang. Gitu, Deli. Wow. Jadi ya, suksesnya nggak Cici sendirian ya, tapi Cici bisa ngajak teman-teman untuk mereka juga sukses bareng-bareng, Ci ya. Iya. Nah, Ci, betul sekali. Lagi nih, Ci. Kenapa Cici memilih FFG dengan Biswood-nya juga, Ci? Kenapa nih, Ci? Oke. Terus terang lagi nih ya, yang tadi nih Leo. Ya. Banyak orang ngajakin bisnis jaringan yang seperti tadi itu. Mungkin mereka senang ngelihat saya join ya. Kan kita senang dong ngelihat, wah si ini join loh, si itu join, misalnya gitu ya. Tapi lewat bisnis ini, itu lewat FFG, saya belajar bukan hanya saya waktu ngajak orang tuh saya happy gitu dia join gitu ya. Wah saya happy, tapi ini menjadi satu FFG itu waktu saya datang ke acara DNA seperti yang tadi saya sharing, dan waktu saya datang ke pelatihan-pelatihan yang ada di FFG, karena dia sekolah bisnis ya, ada bootcamp-nya segala ya, dan ada mentoring programnya yang mengajarkan saya cara sukses di sini. Itu so amazing. Yang tadi saya pernah dengar Ibu Floren bilang begini, salah satu leader besar yang ada di bisnis ini, yang ada di FFG, dia mengatakan kalau saya punya passion ya, saya punya visi mempunyai 1.000 anak asuh. Kalau 1.000 orang di bawah saya punya 1.000 anak asuh, berapa banyak orang yang terbantu? Wow. Nah, FFG memberikan satu landasan dan mengajak dan menarik keinginan banyak orang yang ingin membantu lebih banyak orang. Jadi bukan hanya FFG bukan hanya ngajak kita untuk sukses secara finansialnya. Karena kalau dilihat tadi kan Bro Leo sharing kan ya, besarnya jaringan-jaringan yang ada di FFG ya. Itu kan talk about apa yang tadi dibilang, build people and the people will build the business for you kan? Yang tadi Sigler ya. Bukan hanya diajarkan itunya, tapi diajarkan gimana caranya tuh untuk yang tadi kembali lagi sesuai sama visi saya. Itulah kenapa saya memilih untuk berjalan dengan FFG.
Kalau ditanya kenapa sama Bisworld gitu ya? Iya. Ya dong. Saya sih terus terang aja, saya percaya aja sama FFG. FFG mempunyai visi bukan hanya visi uang, visi membangun network yang sebesar-besarnya di dunia untuk help people. So udah pasti FFG akan memilih partner bisnis yang seimbang. Oke. Dan Bisworld itu udah worldly ya, udah seluruh dunia. So, kalau kita membangun satu bisnis yang sudah menjangkau berbagai macam negara akan sangat lebih memudahkan kita ya untuk membangun di mana-mana. Jadi, dengan perkawinan FFG dan Bisworld itu membuat bisnis saya berjalan lebih pesat lagi di sini. Wow, keren Ci. Ci, boleh saya tanya lagi Ci ya. Ini mumpung Cici lagi ada di sini nih. Kan kita bicara topiknya hari ini bagaimana kita bisa bangun aset secara global Ci. Ya, dan kita udah tahu nih sekarang rahasianya kan aset yang termahal tuh sebenarnya aset manusia kan. Nah, sekarang Cici boleh sharing nggak pengalaman Cici bagaimana sih Cici bisa bangun aset global secara dunia? Ya, walaupun mungkin Cici saat ini di Indonesia aja kan, kita udah setahun kan cuma di Indonesia aja nih Ci. Kita nggak kemana-mana. Nah, tapi gimana nih Ci perkembangan bisnis Cici, terus jaringan Cici seperti apa, bisa sampai ke dunia hari ini seperti apa Ci? Boleh nggak sharing Ci? Oke, ini dia kerennya dari FFG Leo. Yeah. Saya pengen ajak dan saya pengen himbau semua teman-teman yang ada di sini. Waktu pertama kali saya join di bisnis ini ya, apakah kan ceritanya saya presentasi kan ya, saya presentasi dari produk, dari bisnis, tapi yang saya pelajari dari para leader saya itu adalah bagaimana membukakan pandangan seseorang tentang kekuatan dari bisnis jaringan. Oke, ini kita ngobrol itu dulu ya, kekuatan dari bisnis jaringan. Karena waktu leader-leader saya bicara tentang itu sepertinya saya benar-benar kayak makan tuh gak sih? Makan pengetahuan gimana caranya supaya saya bisa menjadi seperti mereka yang mempunyai influence yang besar gitu ya, Bro Leo. Jadi waktu FFG mengeluarkan program yang namanya mentoring program dan FFG memperlengkapi itu dengan ada 12 CD pengajaran dan bahkan bukan hanya itu ya. Setiap minggu kita ada yang namanya wealthy sale, ada yang namanya acara-acara seperti ini gitu. Dan bukan hanya itu, dengan backup dari network kita punya para leader yang siap untuk membantu juga ya, karena mereka punya visi udah diberikan landasan yang luar biasa dari FFG, sehingga makanya kita kenapa unity gitu ya untuk support people yang ada di sini. Itu membuat jaringan itu berkembang dengan pesat. Wow. Itu yang buat itu. Dan mentoring program yang dilakukan oleh FFG itu membuat terjadi duplikasi. Seperti yang kita ketahui ya, kalau kita pengen masuk yang namanya business owner, tentu sistem sama people harus bergerak. Kalau misalnya kita udah lihat bahwa bisnis ini adalah bisnis bukan bisnis yang harus dilihat semua orang di masa sekarang. Karena kalau kita mau mengandalkan bisnis konvensional, atau misalnya contoh ya, sekarang kan orang senang banget ya ada bisnis online. Wah, mereka berlomba-lomba, mungkin mereka langsung masukin barang-barang di online, tapi mereka nggak sadar ya, kalau itu kan sama aja kita kayak orang jualan ya, jualan lewat internet. Tapi kalau dikawinkan dengan bisnis jaringan, itu will be very powerful. Tapi kalau bisnis jaringan tidak ada support system, sama juga bohong, karena itu namanya akhirnya cuma jualan doang, benar nggak? Tapi lewat FFG justru karena ada diajarkan bagaimana sistem dan people kamu bergerak, yang dikawinkan dengan online dan membuat kita punya network itu menjadi terduplikasi sehingga jaringan kita bisa kita bangun di mana-mana. So amazing. Dan apalagi Leo dalam waktu hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu ini kan kita ada acara FFGO ya. Ya, betul. Untuk orientation ya. Dan itu diberikan perlengkapan yang sangat lengkap untuk orang-orang yang mau serius dan menghasilkan uang besar di sini. Ini saya langsung aja ngomong tentang uang ya, karena namanya juga kita bisnis ya. Betul. Tapi yang pasti Bro and Sis yang ada di sini, saya pengen himbau. Saya pengen ajak semua orang, bahkan semua teman-teman yang ada di sini, untuk ngajak teman-temannya lagi. Karena sangat penting sekali untuk kita mempelajari yang namanya bagaimana cara sukses lewat FFG, ya, dengan kendaraan Bisworld, untuk kita bisa dengan cerdik menghasilkan uang, dengan kerja pintar menghasilkan uang di zaman sekarang, karena itu sangat penting. Kita nggak bisa cuma mengandalkan kita punya income yang ada sekarang ya,
hanya dengan income yang ada sekarang, atau mungkin apalagi yang tadi Bro Leo bagikan ya, sekarang lewat bisnis ini kita bisa dilatih mindset, leadership, mental, skill, dan itu hari Sabtu ini malah ada paket lengkapnya di FFGO. Jadi kalau tadi Bro Leo bilang gimana caranya buat bisa menduplikasi cara kerja, udah jelas karena saya cuma tinggal follow aja apa yang FFG ajarkan buat saya. Wow, sangat menginspirasi, Gitu. Cihara. Cihara, boleh nggak, Ci? Satu pertanyaan lagi nih, Ci. Orang kan sekarang lagi berpikir bahwa, oh sekarang masa pandemi ini gimana sih untuk kita bisa bangun satu bisnis. Nah sekarang pertanyaannya nih, Ci, gimana, Ci, dengan bisnis kita hari ini di FFG dengan Biswot, di bisnis Cihara, setelah dengan terjadinya pandemi sekarang nih, Ci, benar-benar berkembang pesat seluruh dunia, gimana, Ci, perkembangannya? Apakah oh kayaknya makin susah nih atau makin cepat atau gimana, Ci? Makin gampang. Makin gampang, Ci, ya. Dengan kita ya, karena gini loh, apalagi dulu ya, kalau saya pengen ngebangun di kota-kota lain kan saya harus datang dong ke kota itu ya. Tapi sekarang semua orang dengan adanya pandemik ini mereka dibuat pinter ya, semakin bikin menjadi lebih maju. Kenapa? Mereka semua orang-orang belajar untuk Zoom. Mereka belajar untuk bisa ngomong lewat online. So, waktu kita menjalankan ini, bayangkan Bro Leo sekarang seperti kita lakukan di sini, berapa banyak negara yang ada di sini. Dan abis ini, dengan kita punya YouTube, berapa banyak bisa nolong orang-orang untuk membuka pandangan mereka lebih lagi, gitu ya, melalui YouTube, melalui sosial media lah pokoknya. Jadi dengan kondisi pandemik seperti ini, Bro and Sis, bisnis jaringan yang tidak memerlukan modal besar, dan seperti tadi Leo juga udah sharing di presentasi bahwa kekuatannya adalah di network, ya. Dan dengan adanya online system yang seperti ini itu sangat mempermudah saya dan malah lebih mempercepat pergerakan jaringan kita. Jadi dengan pandemik seperti ini tidak masalah sama sekali, malah kita bisa jauh lebih maju. Wow. Jadi benar-benar confirm, Ci, ya, ini solusi terbaik di saat-saat ini, Ci, ya. Yes, sangat, Bro, sangat. Wow, luar biasa. Thank you banget, Cihara, untuk insight-nya, untuk inspirasinya buat kita semua. Ya, benar-benar dari background, latar belakang orang yang mungkin cuma sekedar sosial, nggak mikirin soal uang. Tapi ketika memilih bergabung dengan bisnis ini, kemudian menjalankan dengan serius, ya hari ini benar-benar semuanya sejalan, Ci, ya. Cici sambil pelayanan, juga sambil dapat bisnis ini, membangun aset, membangun jaringan, dan ternyata orang-orang itu pun juga menjadi aset lagi buat orang-orang lain, Ci, ya. Betul banget. Wow, luar biasa. Thank you banget, Cihara, untuk waktunya. Ya, kita akan ketemu lagi, Ci. Dan benar-benar, Cihara, thank you banget untuk semuanya, Ci, ya. Thank you, Cihara. Thank you, Leo. Thank you semua. Thank you. Oke. Oke, Bapak Ibu, ya, jadi tadi teman-teman brother and sister sudah dapat banyak sekali ya. Kalau saya bilang tuh, wow, luar biasa nih ya. Jadi makin meyakinkan lagi untuk kita tuh memilih bisnis jaringan sebagai solusi terbaik di saat pandemi saat ini, Bapak Ibu. Ya, memang kita nggak memilih, maksudnya tidak memaksa Bapak Ibu untuk, oke, saya memilih bangun bisnis jaringan, terus saya tinggalin bisnis saya ataupun pekerjaan saya, enggak, Bapak Ibu. Ya, karena bisnis ini kita bisa jalankan dengan sangat mudah. Ya, nggak butuh waktu yang sangat banyak di awalnya, Bapak Ibu, ataupun harus punya skill, ataupun harus full time atau apapun, enggak. Ya, kita bisa jalankan dengan part time, tapi yang penting adalah kita full heart, Bapak Ibu. Ya, dan menariknya bisnis ini kan kita satu ya, kita global tadi. Ya, jadi event pun mungkin malam kita seperti ini, misalkan tengah malam, ya kita udah punya waktu luang, kita bisa aja bangun bisnis ini, Bapak Ibu. Karena mungkin teman kita di luar negeri, ya mungkin kayak di Amerika dan lain-lain, di sana lagi pagi, lagi siang, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya bisnis ini terus berjalan. Ya, tinggal saat ini pilihannya di tangan Bapak Ibu semua. Ya, ketika Bapak Ibu memilih pilihan yang tepat, otomatis masa depan Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu benar-benar akan mengalami satu perubahan besar 1, 2, 3 tahun ke depan. Oke, itu aja dari saya. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu kembali di hari Sabtu nanti ada FFGO. Pastikan Bapak Ibu datang dan boleh ajak teman-teman lagi untuk melihat seperti apa sih lebih jelasnya soal FFG dengan Biswot ini, Bapak Ibu. Ya. Oke, itu aja dari kami. Ya, saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Ibu Catherine. Silakan. Wah, terima kasih Pak Leo. Terima kasih Cihara. Hari ini dahsyat banget ya. Dapetin inspirasi, dapetin satu pencerahan yang luar biasa gimana cara supaya kita bisa membangun aset dunia.
Jadi malam hari ini terima kasih semuanya atas kehadirannya dan saya mengundang Bapak Ibu juga untuk bisa bertanya kembali kepada orang yang mengundang Anda kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa satu lagi, hari Sabtu ini datang. Hari Sabtu ini harus ikutan acara FFGO karena ini acara yang sangat menginspirasi. Terima kasih dan sampai ketemu di acara kita yang selanjutnya. Selamat malam. Breathe in 숨을 내쉬고 Breathe in 숨을 내쉬고 Breathe in 숨을 내쉬 Breathe in 숨을 내 Breathe in 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 안개 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나를 일으켜 달려나가 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속에서 끝없이 달려봐 거친 세상 속 삶이 나를